Idrus, adik kau ada kat sini. Aku rasa lebih baik kau sediakan keranda untuk dia. Yal, kau sudi! Gila! Jangan buat bodoh. Settlekan hutang aku. Aku berunding tak pakai duit. Hebat. Aku kenalkan. Aku Tiger Lang. Guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini saya ingin mereview sebuah film yang berjudul Dampak 2013. Jadi film ini menceritakan tentang 5 orang remaja yang baru pernah pergi ke kota. Jadi awalnya mereka ke kota untuk mencari seseorang yang bernama Arfat. Namun setelah mereka menemukan Arfat, mereka tidak langsung pulang ke kampung dan memilih untuk mencari pekerjaan di kota KL. Hingga akhirnya mereka harus menjadi antek-antek sebuah gangster yang bernama Lambang Merah. Jadi langsung saja kita review, dan ini dia Dampak 2013. Alamak bro. Korang nak macam Power Rangers. Aku tak tahu bro. Jadi pada awal scene kita melihat seorang pria bersama dengan ayah angkatnya, dan dia bernama Idrus, dan ayah angkatnya bernama Tok Long. Di sini Idrus meminta izin ke ayah angkatnya untuk pergi merantau ke kota KL, dan Tok Long menitipkan pesan jika di kota KL Idrus bertemu dengan adik angkatnya yang bernama Arfan, maka bawalah dia pulang ke desa. Jadi mereka berlima adalah anak angkat Tok Long yang Tok Long latih untuk bertarung, menembak, dan menjadi petarung yang handal. Jadi kelima remaja ini masing-masing bernama, dan yang pertama bernama Idrus. Idrus adalah kakak tertua yang handal dalam segala pertarungan, dan ia bertanggung jawab dan anti dengan hal-hal yang berbau kriminal. Kemudian yang kedua ia bernama Giran, dan Giran adalah sosok seorang pria yang ahli memanah namun memiliki sifat yang bertolak belakang dengan kakaknya si Idrus. Kemudian yang ketiga bernama Afran. Afran adalah adik yang ketiga, di mana dia ahli menggunakan senjata namun dia suka berjudi. Kita lanjut lagi yang keempat, dan ia bernama Hana, dan Hana adalah seorang gadis yang suka dengan gaya bertarung Muay Thai. Dan yang terakhir adalah Kaira. Kaira adalah wanita cantik yang menguasai strategi dan pandai melihat situasi. Di sini Idrus, Giran, Hana, dan Kaira pergi ke kota KL untuk mencari Afran yang sudah lama tidak pulang ke desa. Kemudian sesampainya mereka di kota KL, mereka pun langsung bertemu dengan Afran yang sedang bekerja. Di sini mereka langsung mengajak Afran untuk kembali pulang ke desa. Namun di sini Afran berkata karena mereka baru saja sampai di kota KL, ada baiknya mereka pergi berlibur beberapa hari dulu agar perjalanan mereka tidak sia-sia. Ini Den. Dia boleh bawa kita pergi. Jomlah Idrus. Dah balik. Balik? You dah sampai sini kan? Jom kita pergi KL je. Tok Long dah bising, kau tahu tak? Aku dah janji dengan Tok Long kalau jumpa kau bawa kau balik. Baliklah. Idrus, aku rasa betul apa dia cakap, Idrus. Kalau kita pergi KL, lepak 2-3 hari. Namun di sini seorang pria tiba-tiba datang, dan kita sebut saja ia bernama Renja. Dan ia meminta sejumlah uang sebesar 200 ringgit jika ingin menumpang di mobilnya. Namun dikarenakan mereka tidak memiliki uang yang cukup, mereka pun tidak mau membayar. Hingga akhirnya di tengah perjalanan, Idrus dan kawan-kawannya diturunkan di tengah kota KL. Namun saat mereka sudah turun dari mobil itu, tiba-tiba Idrus melihat seseorang yang tidak mereka kenal, dan dia bernama Botak. Jadi si Botak ini sedang dikejar oleh gangster, dan Idrus memilih untuk membantu si Botak ini. Macam kita nak balik naik apa nanti? Masuk. Apa ni? Ni siapa pula? Tomel.
Setelah berhasil mengalahkan semua gangster itu, Botak menawarkan mereka untuk tinggal di apartemennya untuk sementara waktu setelah mengetahui jika Idrus dan kawanannya baru pernah melihat kota KL. Sesampainya di apartemen itu, Idrus meminta bantuan kepada Botak agar ia bisa membantu mereka agar mendapatkan pekerjaan. Botak pun berkata jika besok Idrus dan kawanannya akan diajak untuk bertemu dengan bosnya yang bernama Johnny agar bisa memberikan mereka pekerjaan di kota KL dengan uang yang banyak. Singkat cerita, esok harinya Botak membawa Idrus dan kawanannya bertemu dengan bosnya yang bernama Johnny. Dan saat Botak bertemu dengan bosnya, Botak memberitahu jika Idrus dan kawanannya sangatlah kuat seperti Power Rangers. Dan tak lama kemudian, para gangster yang kemarin mengejar Botak pun datang ke base camp si Johnny untuk bertemu dengan si Botak. Namun Giran dan Afran langsung melawan mereka semua. Dan Duit aku tu dah belum bayar lagi. setelah Johnny melihat kejadian itu, Johnny langsung memberikan mereka masing-masing pekerjaan dengan bayaran yang cukup tinggi. Setelah beberapa minggu mereka bekerja di kota KL, mereka sudah mendapatkan kemewahan dan uang yang cukup banyak. Namun di sini Afran yang mendapatkan uang dari berjudi ini pun melakukan banyak cara agar ia bisa mendapatkan uang lagi, hingga ia meminjam uang berjuta-juta ringgit kepada Johnny. Dan di sini Idrus mengingatkan Afran jika apa yang dia lakukan itu membawa dia dalam bahaya. Namun Afran tidak mempedulikan ucapan si Idrus. Dan setelah 1 minggu kemudian, Afran sudah tidak ada kabar lagi. Ternyata Afran sudah ditahan oleh Johnny dan anak buahnya di sebuah gedung tua. Di apartemen saat mereka akan makan malam, tiba-tiba Johnny menelpon si Idrus dan memberitahu jika Afran sudah mereka tahan dan menyuruh Idrus untuk menjemput Afran di tempat itu. Lalu Idrus langsung pergi menemui Johnny. Sesampainya di gedung itu, Johnny menjelaskan jika Afran telah meminjam uang yang cukup banyak kepadanya dan Johnny meminta uangnya kembali. Namun dikarenakan Idrus tidak memiliki uang yang cukup, Johnny pun memberikan sebuah syarat agar hutang Afran bisa lunas. Johnny meminta agar Idrus membunuh seorang bos gangster dari Black Dragon yang bernama Tai. Idrus pun menyetujui hal itu dikarenakan tidak ada pilihan yang lain. Afran! Kau jamil atas buat Tai. Adik aku lepas. Lalu pada esok malamnya Idrus dan kawanannya memulai sebuah rencana untuk membunuh si Tai. Kemudian kita skip saat mereka akan melakukan pembunuhan kepada si Tai. Kemudian di sini Keira dan Hana berencana untuk mendekati si Tai. Dan saat Keira akan menusuk si Tai, tiba-tiba anak buah Tai datang dan membatalkan kejadian itu. Hingga Hana pun menjadi korban karena terkena tusukan di pahanya. Namun Idrus tidak menyerah, Idrus langsung mengejar si Tai hingga akhirnya Idrus berhasil membunuh si Tai. Mau mati ya? Hah? Sedangkan di tempatnya lain, Hana dibawa ke rumah sakit karena kejadian yang tadi dia alami.
dan tak lama kemudian Idrus dan Giran pun datang. Idrus langsung menodongkan senjata ke si botak dan mengatakan jika semua ini adalah rencana botak untuk menjual mereka semua kepada gangster itu. Namun tak lama kemudian seorang berbaju putih datang bersama anak perempuannya dan dia bernama Tiger Lang dan anaknya bernama Surya. Dan Tiger Lang adalah bos besar dari gangster Lambang Merah. Di sini Tiger Lang menjelaskan jika dia ingin mempekerjakan mereka semua dan siap memberikan apapun yang mereka inginkan asalkan Idrus mau menjadi tangan kanannya. Namun di sini Idrus menolak ajakan dari Tiger Lang. Tiger Lang tidak putus akal. Dia memberikan waktu agar Idrus memikirkan tawarannya ini. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Idrus dan kawanannya mendatangi Tiger Lang dan Idrus membicarakan apa yang pernah Tiger Lang tawarkan kepadanya. Idrus bermaksud datang untuk menolak tawaran Tiger Lang dan ia meminta agar ia dipulangkan ke desanya. Namun Giran tertarik dan menawarkan dirinya untuk bekerja dengan Tiger Lang. Idrus yang melihat Giran menerima tawaran Tiger Lang pun tidak ingin Giran kenapa-kenapa dan Idrus mengikuti kemauan Tiger Lang. Di sini Giran diberikan tugas untuk membunuh anak dari si Tai yang bernama Jai dari gangster Black Dragon dan Giran pun langsung menyetujui hal itu. Dan kemudian Giran mulai dipengaruhi dengan sabu-sabu dan ganja agar ia lupa diri. Sedangkan Idrus membuat rencana lain dengan mendekati Surya, anak Tiger Lang, agar mengetahui kelemahan dan rahasia dari Tiger Lang. Kemudian hari di mana Giran harus membunuh si Jai di sebuah diskotik pun tiba. Giran berhasil membunuh Jai dengan pedang yang dia bawa meskipun Giran harus mendapatkan luka sayatan di punggungnya. Setelah kejadian itu Giran pun berhasil lolos dari anak buah Black Dragon. Dan Giran pun kembali ke apartemen dan menemukan Keira sedang sendirian di dalam kamar. Dan Keira pun membantu Giran mengobati lukanya. Di sini Giran yang masih dalam pengaruh sabu-sabu pun menggunakan momen-momen itu untuk berhubungan badan dengan Keira meskipun sebenarnya Giran menyukai si Hana. Dan beberapa hari kemudian Giran diberikan tugas lagi oleh Tiger Lang yaitu untuk membunuh Idrus dan Giran pun menyetujui perkataan Tiger Lang. Ternyata percakapan mereka didengar oleh Afran. Namun di sini Afran ditangkap oleh anak buah Tiger Lang. Tiger Lang yang melihat Afran berada di tempat itu menyuruh Giran untuk menyingkirkan Afran saat itu juga. Idrus itu lebih bijak daripada kau. Bila aku nak tengok kehebatan kau. Afran melawan Giran hingga pistol yang diberikan Tiger Lang itu pun mengarahkan tembakan ke arah si Johnny. Dan di sini Afran langsung berlari, namun tak lama kemudian Idrus pun datang dan melawan seluruh anak buah Tiger Lang. Sedangkan Giran yang mengejar Afran menjelaskan jika rencana sesungguhnya adalah membunuh si Tiger Lang. Dan ucapan tadi tentang membunuh Idrus untuk mengelabuhi Tiger Lang saja. Namun saat Giran menjelaskan semua rencananya, tiba-tiba Tiger Lang pun datang dan hampir menabrak Giran dan Afran. Giran mendorong Afran agar tidak tertabrak, namun hal itu membuat Afran terpeleset dan terjatuh dari lantai 5. Setelah Afran terjatuh, Idrus pun datang dan melihat Giran. Di sini Idrus beranggapan jika Giran telah membunuh si Afran. Tak lama kemudian Tiger Lang bersuara dan dia berkata jika Tiger Lang menjadi Idrus, dia sudah menggunakan pedang itu untuk mencoreng wajah si Giran. Mendengar hal itu, Idrus teringat kepada bapak angkatnya dan Idrus langsung melawan Tiger Lang. Muka siapa yang kau tulis? Ayah.
Setelah Tigerlang berhasil Idrus kalahkan, Tok Long pun datang dan menjelaskan jika Tigerlang adalah ayahnya si Idrus yang sesungguhnya. Dan Tok Long menceritakan tentang kejadian pada masa lalu, sejarah luka yang dia dapatkan di wajahnya. Dan di sini film pun telah selesai. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa Di muka lagi. aku. Ini hukuman yang aku terima kerana dosa aku pada mereka. Kami dulu satu kumpulan gangster. Nih, Marut. Latih dia. Asah dia. Sampai dia jadi keras. Tahu. Lepas ni, kau ditugas. Ambil anak aku yang sulung. Aku akan hantar 3 budak lagi. Kau latih